Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk cara pengisian jurnal praktikum teknologi sedan liquid dan semi solida. Materinya itu adalah gel. Setelah sudah ada 6 video sebelumnya tentang posio, suspensi, emulsi, salep dan krim. Untuk video ini kita akan membahas tentang sediaannya gel. Oke, pada resep ini zat aktifnya itu adalah ketoprofen yang digunakan sebagai analgetik anti-inflamasi ya. Kemudian NaCMC sebagai basisnya atau ya sebagai basisnya, kemudian nipagin sebagai zat pengawet dan gliserol sebagai humektan ya. Yang masih bingung humektan bisa dilihat lagi untuk materi perkuliahannya itu sebagai apa sih si humektannya itu. Oke, di sini akan dibuat gel sebanyak 20 gram. Signanya obat luar untuk Fajri 45 tahun. Oke, untuk kelengkapan resep pada resep ini itu tidak ada. Kemudian FO juga tidak ada. DM juga tidak ada. Kemudian untuk sifat fisikokimia ini silakan dituliskan bagaimana sifat fisikokimianya, yaitu profen, NaCMC ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke penimbangan bahan-bahan. Untuk penimbangan bahan-bahan juga tidak ada yang khusus karena akan sesuai saja dengan yang di resep, kecuali nanti akan ada penambahan satu item yaitu adalah air pengembang ya, atau aqua sisanya ini berapa, karena harus jelas ya, karena digunakan untuk pengembangan ya. Sediaan gel itu adalah sediaan yang 60%-nya bukan itu yang krim ya, krim itu adalah 60%-nya adalah air gitu. Nah, kalau gel ini sediaan yang transparan, tapi keumumannya dia akan lebih mudah dicuci ya daripada salep dan krim. Oke, yang pertama itu adalah ketoprofen 2,5%. Ketoprofen 2,5 per 100 dikali 20 sama dengan 0,5. Kemudian ada NaCMC digunakan di sini 6% dikali 20 sama dengan 1,2. Nah, di sini ya, air pengembang. Aturannya adalah untuk pengembang dari NaCMC itu adalah 20 kalinya ya. 20 kali dari si NaCMC. Ini dapat adalah di 24 mili. Oke, kita lanjutkan dulu ke bahan-bahan. Selanjutnya itu adalah nipagin 0,3. Nipagin 0,3 per 100 dikali 20 sama dengan 0,06. Kemudian gliserol 15 ya, 15 per 100 dikali 20 3 gram. Selanjutnya adalah Aquades. Aquades at 20, artinya adalah 20 dikurang bahan-bahan yang lainnya, tambah 1,2 tambah 24. Nah, ini dari sini saja sudah kelihatan 20 dikurang 24 kan tidak mungkin ya, jadi kita akan skip dulu untuk aqua pengembangnya. Kita lanjutkan ke bahan-bahan yang akan digunakan saja terlebih dahulu. Ditambah 3 sehingga hasilnya adalah 15,24 mili. Nah,
Oke, nah untuk pada resep ini kelihatan di sini adalah aquadesnya atau cairan pengembangnya atau air sisanya dari resep itu hanya tersisa 15,24, sedangkan air pengembang kalau sesuai dari aturannya itu adalah dia 20 kali dari si NaCMC-nya ya. Nah, kalau tetap kita gunakan 24 juga dan aquadesnya atau dikurang lah, ditambah 24 dikurang 15 itu sekitaran di 6 atau 7 mili, kita tambahkan, tentu bobot sediaan kita akan lebih dari 20 mili, padahal yang kita akan buat itu atau diminta dari resepnya itu adalah 20 gram, sehingga air pengembang yang digunakan adalah air sisanya saja ya. Jadi silakan dicatat untuk kondisi nanti resep yang seperti ini, seharusnya air pengembangnya itu adalah sebanyak 20 kali dari NaCMC atau zat pengembangnya atau basisnya, tetapi karena jumlah sediaannya yang terbatas, jumlah sediaan 20, mau diminta 20 kalinya. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa tidak akan bisa menggunakan air pengembang sebanyak dari ketetapannya ya. Jadi yang digunakan itu adalah air sisanya saja. Kita akan lanjutkan ke cara kerja ya. Tahapan yang pertama itu adalah NaCMC ditambah air panas buka kurung 15,24 mili, dikembangkan dalam cawan penguap selama 15 menit atau bisa kelihatan dia nanti sampai mengembang. Ini kita jadikan masa 1 ya. Setelah mengembang dia masa 1, gerus sampai terbentuk basis gel yang baik. Ini menjadi masa 2. Dikeluarkan dari lumpang, kemudian gerus serbuk-serbuk yang lainnya, keto, profen, gerus halus ditambah nipagin, gerus halus, kemudian ditambah masa 1. Gerus homogen. Yang terakhir itu ditambahkan gliserol. Gerus homogen, kemudian masukkan ke dalam pot. Nah, selesai. Jadi konsepnya di sini adalah cara kerja dari si pengembangnya atau basis yang digunakan ya. Wajib dikembangkan terlebih dahulu di dalam cawan penguap selama 15 menit sampai dia mengembang ya. Kemudian setelah mengembang digerus sampai terbentuk basis gel yang baik. Nah, itu dikeluarkan lagi dari lumpangnya, geruslah serbuk-serbuk yang lainnya terlebih dahulu, baru ditambahkan basisnya dan gliserol yang terakhir ya. Nah, oke, sudah selesai untuk cara kerjanya. Kita lanjutkan ke etiket biru nomor 25. Pekanbaru 14 April 2021. Namanya tadi Fajri obat luar. Label NI. Oke, sudah selesai untuk untuk formulasi dari sediaan gel ya. Jadi di sini titik-titik khususnya atau cara kerja khusus berdasarkan bentuk sediaan yang akan dibuat ya. Bisa dilihat di salep bagaimana, ada peraturan salepnya, krim bagaimana pada kondisi panas. Nah, kalau ini di si gel itu adalah si basisnya yang berperan ya untuk membentuk suatu basis gel ya. Oke, kita akan lanjutkan ke evaluasi gel. Itu kita bisa lihat organoleptis, homogenitas, pH, daya tercuci dan daya menyebar. Jadi ini
sama dengan sediaan salep ya. Jadi tidak ada yang khusus untuk si gel ya, idem salep ya. Oke, mungkin bisa diisikan kembali agar paham apa itu tujuan, prinsip, cara kerja, dan hasilnya ya. Untuk beda-beda sediaan semi solid ini secara umum yang punya khusus itu adalah si krim, karena dia ada tambahan evaluasi sediaan evaluasi tipe krimnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kondisinya kebetulan pada resep ini adalah kondisinya airnya tidak cukup ya, kurang dari berapa jumlah air pengembang yang akan digunakan. Nah, kalau nanti ada resepnya memang banyak volume sediaan yang cukup untuk air pengembangnya, itu silahkan berarti ada tambahan di sini air sisa. Air sisa itu berasal dari pengurangan seluruh bahan. Nah, kalau untuk resep ini itu tidak pengembangnya itu tidak sesuai dengan aturannya yang sebanyak 20 kali dari NaCMC. Nah, tapi yang digunakan itu adalah air sisanya tadi dari seluruh bahan yang sudah digunakan. Oke, Bu, cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.